Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, senang sekali rasanya hari ini kita bertemu kembali di channel kesayangan kita, channel Wandi WD. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas materi kelas 6 semester 2 kurikulum merdeka. Topiknya kita berada di bab yang ketiga terkait dengan kubus dan balok. Jadi teman-teman, di kurikulum merdeka ini banyak pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi kebanyakan berupa aktivitas siswa dalam diskusi kelompok, kemudian dalam mempraktekkan, kemudian mendemonstrasikan. Jadi peran guru sebagai fasilitator. Nah, kemudian lebih fokus ke arah pembelajaran yang berupa aktivitas siswa. Nah, teman-teman sebelum kita lanjutkan, jangan lupa teman-teman subscribe, kemudian like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Oke teman-teman, hari ini kita ada di bab yang ketiga terkait dengan kubus dan balok. Nah, teman-teman akan sajikan gambar seperti ini. Tapi teman-teman sebelum itu, ini buku cetakan tahun 2022 ya teman-teman ya. Jadi ini buku baru yang dicetak di tahun 2022. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini ada ilustrasi teman-teman. Nah, ini ada gambar yang disajikan. Nah, kemudian teman-teman akan mencoba memperhatikan kira-kira bangunnya seperti apa, kemudian atapnya seperti apa. Ini ada lingkaran ya, bentuk bola ya, lingkaran. Kemudian ada kubus, balok, ada limas ya. Jadi mengingat seputar tentang bangun ruang. Nah, kemudian ada rumah ya, kemudian ada bangunan gedung seperti ini. Nah, oke, kemudian teman-teman, ini ada ilustrasi Tigor dan Tenri tinggal di Makassar. Tigor mencari letak Makassar di peta gambar 3.1 dan menemukan bahwa Makassar terletak di peta C2. Makassar ini berada di C2. Mana Pak C2 ini? C. Diarahkan ke sini C ya. C. Kemudian 2-nya di sini. Nah, di sini. Jadi ini pertemuannya ini adalah pertemuan C2. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini ilustrasi pertama yang akan membawa teman-teman ke materi yang akan dipelajari. Tapi untuk berpeta ini ada di materi yang ketiga. Nah, oke, sekarang kita perhatikan teman-teman rumahnya ini. Nah, kira-kira rumahnya ini terbentuk dari bangun apa saja teman-teman. Nah, ya. Jadi rumah ini kalau misalnya dipotong di sini, nah ya, yang bawah ini bangun apa kira-kira? Bangun balok ya teman-teman ya. Balok. Nah, oke. Kemudian yang atas ini teman-teman ini bangun apa kira-kira? Bangun prisma segitiga ya, prisma segitiga ya. Nah, ini oke, bangun ini adalah Fort Rotterdam di Makassar. Jadi ini semacam bangunan ya ini ya. Kemudian kalau dipotong jadi 2 tadi, nah ini tersusun atas balok dan prisma segitiga. Nah, seperti ini ya. Kita lanjutkan. Nah, ilustrasinya sudah semakin jelas di sini teman-teman. Jadi yang atas ini adalah prisma segitiga, yang bawah ini adalah balok. Nah, ya teman-teman ya. Nah, oke. Ini kalau kita lihat dari sebelah sini. Nah, kalau kita lihat dari sisi yang lain, nah ini kalau kita lihat dari sisi yang depan ini ya, ini kita putar ke sini. Bagian ini kita putar ke sini sehingga tampak seperti ini, teman-teman. Ya. Kalau kita melihat dari sisi ini, teman-teman,
sisi ini, ya sisi ini, berarti kita melihatnya akan tampak seperti ini. Nah, jadi teman-teman, jika teman-teman melihat dari sebelah sini, ya, maka yang tampak seperti ini. Kalau teman-teman melihat dari sebelah sini, maka yang tampak akan seperti ini. Nah, ini menunjukkan kalau kita melihat sesuatu permasalahan itu, ya teman-teman, ya mungkin orang lain melihatnya berbeda karena persepsinya berbeda. Nah, jadi ini mengajak teman-teman semua untuk jika ada suatu permasalahan, coba dilihat dari berbagai sudut pandang. Sehingga teman-teman pengetahuannya akan luas. Sehingga teman-teman akan menemukan solusinya juga banyak solusi. Ya, seperti itu teman-teman. Ini filosofinya begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini belum ke materi teman-teman ya. Ini masih ke ke persepsi di awal sebelum teman-teman diarahkan ke materi ya. Oke, kemudian nah ini teman-teman ya. Ini rancangan arsitek Lawang Sewu dari Semarang. Nah, tampak samping. Nah, ya teman-teman ya, tampak depan, tampak samping, kanan, kiri, tampak atas seperti ini. Nah, jadi secara tidak langsung pada bab 3 ini teman-teman akan belajar bersama-sama terkait dengan melihat bangunan itu dari berbagai sudut pandang atau berbagai sisi. Kadang melihat dari depan, kadang melihat dari belakang, dari samping, kanan, kiri, dari atas juga bisa. Nah, oke teman-teman, sekarang kita mengarah ke tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuannya. Jadi di bab 3 ini teman-teman akan belajar bersama-sama terkait dengan satu, menentukan hasil penyusun dan pengurai kubus, balok, dan gabungannya. Jadi nanti bisa jadi teman-teman akan menyusun kubus, menyusun balok, atau menyusun gabungan semuanya. Bisa jadi teman-teman nanti mengurai gabungan bangun sehingga terbentuk dari bangun ruang. Nah, ini yang pertama teman-teman. Yang kedua, menyusun bangun ruang berdasarkan model 2 dimensi objek serta sebaliknya. Nanti teman-teman akan mencoba menyusun ya. Menyusun model 2 dimensi. Kira-kira seperti apa? Tapi yang disusun adalah bangun ruang. Nah, nanti tampaknya seperti apa? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Kemudian yang nomor 3, menggunakan sistem berpeta untuk menyatakan lokasi. Ya, kata kuncinya adalah gunakan sistem berpeta untuk menyatakan lokasi. Ya, serta mendeskripsikan jalur. Kemudian cara menentukan lokasinya bagaimana? Tinggal teman-teman menemukan arah horizontal dan arah vertikal digabung bertemu di mana. Seperti ini tadi loh teman-teman. Nah, jadi arah horizontal kan begini ya. Arah vertikalnya kan ini kan vertikal ya. Jadi bertemu di sini. Nah, nanti teman-teman akan belajar seperti ini. Nah, teman-teman sekarang kita coba mengarah ke peta konsep teman-teman ya, peta konsep. Kubus dan balok. Yang pertama kita akan mengonstruksikan, kemudian menguraikan. Yang kedua kita akan memvisualisasi spasial. Kemudian yang terakhir kita akan menentukan lokasi. 3 ini. Jadi teman-teman 3 ini harus jadi pegangan teman-teman ketika mempelajari bab 3 ini. Oke. Sebelum kita ke materi teman-teman, kita mengingat dulu yang pertama. Ini bangun apa yang nomor 1? Kira-kira bangun apa teman-teman? Bangun tabung. Ya. Nomor 2 bangun apa? Kerucut. Yang ketiga bangun apa? Kubus. Ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat ini bangun apa? Balok. Yang kelima ini bangun prisma segitiga.
Yang nomor 6 ini bola. Yang nomor 7 ini limas segitiga. Kemudian yang ke-6 ini, yang ke-8 ya, prisma segi 6. Nah, prisma segi 6 teman-teman ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua teman-teman. Bangun ruang mana saja yang dapat digelindingkan? Kira-kira bangun yang dapat menggelinding itu yang mana? Kira-kira. Ya, betul sekali. Bangun yang bisa digelindingkan adalah nomor 1, tabung ya. Nomor 2, ya, tabung ya. Kemudian kerucut. Kemudian bola. Ya, ini bisa digelindingkan. Ini malah bisa sekali kalau bola. Ini bisa menggelinding agak sedikit lurus kalau ini berputar ya teman-teman ya. Oke, kalau ini bisa menggelinding ke arah mana saja ya. Nah, yang C, bangun ruang mana saja yang bisa ditumpuk. Nah, mana yang bisa ditumpuk? Jelas kubus. Balok bisa ditumpuk ya. Prisma segi 3, segi 6 bisa ditumpuk ya. Kemudian prisma segitiga, prisma segi 6, singkat P aja ya. Kemudian ini tabung bisa tabung bisa. Nah, untuk yang memiliki titik puncak ini, kerucut dan limas, ini bisa digabung tapi ini letaknya di atas nanti ya, di atas. Seperti ini kalau yang limas ini kan puncaknya ini harus di atas ya. Kalau yang segitiganya nanti kan bisa, kalau yang ini bisa kerucut bisa nempel di sini, ini bisa nempel di sini bisa. Nah, ininya jadi paling atas, titik puncaknya paling atas ya. Oke. Kemudian yang kita ke poin D, ada berapa sisi prisma segitiga? Ini prisma segitiga teman-teman. Ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ada 5 sisi. Kalau 5 segi 4, nah 5 segi 4 itu menyerupai ini, tetapi sisinya yang alasnya ini berbentuk segi 4. Jadi hampir sama seperti ini. Jadi coba ya seperti ini ya. Ini coba Bapak buatkan 5 segi 4 ya. Seperti ini. Nah, kira-kira kalau 5 segi 4 seperti ini, sisinya ada berapa? Bawah, yang samping ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada berapa? Semuanya ada 5 ya. Oke. Oh, mohon maaf, 5 segi 4 ini titik sudutnya 1, 2, 3, 4. Oh iya betul, sama 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi 5 segi 4 memiliki berapa titik sudut? Ya, 5 ya. Kemudian ada berapa rusuk pada balok? Balok rusuknya berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Nah, adakah bangun ruang yang semua sisinya sama? Semua sisinya sama. Ada nggak? Ada dong. Apa? Kubus. Ini teman-teman bisa melihat ini. Ini tuh semua sisinya sama. Ya. Kemudian ini juga. Nah, ini tapi limas ini bunyinya harus 5 segi 3 beraturan. Jadi bunyinya harus diberi nama segitiga beraturan atau sama sisi. Ya. Sehingga nanti tepat sekali ya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk pembuka materi kita kali ini. Next kita akan mencoba masuk ke poin A, mengonstruksi dan mengurai. Mungkin itu teman-teman yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini
bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa teman-teman tetap subscribe, kemudian like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam channel Wandi WD. Salam matematika yang sangat menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.